Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halat. Khair, alhamdulillah, khair hal. Khair, alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Nah, udah lama nggak jumpa ini. Udah pindah, Ustaz. Udah pindah? Pindah. Termasuk udah pindah manhajnya. Wah, kalau itu enggak, Ustaz. Hah? Enggak, Boleh. maksudnya gini. Pindah dari manhaj yang lama gitu. Manhaj yang mana? Manhaj yang lama. Manhaj sebelumnya. Wajib itu, Ustaz. Wajib pindah dari manhaj yang Wajib. yang jelek pada manhaj yang Iya, sahih. iya. Ngomong-ngomong tadi dari mana ya Pak? Masih masang sesajen atau gimana ini? Itu bercanda, Ustaz. Udah pindah juga? Enggak. Udah berakhir? Semuanya sudah enggak ada lagi, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita lihat pemandangan yang Iya. sangat indah. Masya Allah. Masya Allah. Begitu indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kayaknya sangat tidak layak ya kalau tempat seperti ini digunakan untuk maksiat. Betul, Ustaz. Termasuk untuk maksiat yang paling besar, Iya. yaitu kesyirikan. Sebab sebagian tempat seperti batu yang kelihatan itu jauh Iya. itu sebagian orang yang mendalami ilmu hitam ya, Iya. mereka naruh atau meletakkan sesajen di atasnya dan batu-batu yang lain di sekeliling lokasi. Ada juga sini, Ustaz ya? Ada. Masya Allah. Ya, sepertinya karena kejahilan umat dalam masalah Iya. akidah, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dan mereka tidak sadar ataupun mereka tidak tahu. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Akhir-akhir ini dakwah kepada al-haq berkembang di mana-mana. Alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala didukung dengan media yang begitu berkembang sesuai dengan perkembangan Iya. iptek ya. Iya. Alhamdulillah kita dapat menggunakan media kita untuk berdakwah. Alhamdulillah. Melalui media itu juga sebahagian kaum muslimin Iya. sadar akan kesalahan mereka dan mereka kembali ke jalan yang benar. Iya. Nah ini Ustadz, seperti yang kita ketahui nih, tempo dulu Ustadz kan mendalami itu ilmu-ilmu kebatinan, Iya. ilmu kedukunan. Dan memang di daerah ini kan cukup terkenal nih. Iya. Orang bilang kalau dari kota ke darat ke sini, Iya. mereka menuntut ilmu hitam, menuntut ilmu pedukunan dan sihir, Iya. atau bahkan mereka mendatangi para dukun untuk mengobati penyakit. Nah, gimana nih pengalaman Ustadz dan bisa nggak diceritakan bagaimana Ustadz bisa berhenti dari ini dan kembali ke jalan yang benar, bahkan menjadi seorang dai? Iya. Dulu Ustaz begini, ceritanya panjang sebetulnya kalau Wajar cerita ya? Ustaz ya. Mungkin ringkasnya aja. Ya, ringkasannya itu. Awalnya ya memang di kampung Ana itu sarang perdukunan, sarangnya. Banyak orang dukun di sana. Ya. Jadi waktu kecil-kecil itu kalau kita anak-anak ini kan dia belajar ilmu silat, ya kan? Ada ilmu silat, ada setelah belajar silat itu nanti di persilatan di dalam belajar ilmu silat itu juga nanti diajarkan ilmu perdukunan, kan? Kebatinan, bagaimana harus supaya kita punya kekuatan pangkal, gitu kan? Kalau mukul orang bisa jatuh, gitu kan? Mukul orang Iya. bisa jatuh tanpa bersentuhan. Tanpa bersentuhan juga, gitu kan? Itu dipelajari. Jadi itu dari awal-awal dari situ akhirnya saya bagaimana saya bisa jadi orang hebat nih. Oh, gitu ya. Bagaimana saya bisa mengalahkan orang. Kira-kira hebat yang Ustadz ingin itu seperti apa? Bisa terbang umpamanya? Bukan, kalau bisa dukun-dukun itu tunduk sama saya gitu kan. Oh, berarti ingin jadi raja waktu. Iya gitu. Kalau awal-awalnya dulu kan. Iya betul. Saya tuntut lah ilmu-ilmu gitu kan. Ya, pelajari Minang kalau itu kan banyak ilmu dukun kan. Saya datangi, saya belajar tentang ilmu gayung, kan? Ilmu gayung, ilmu tentang kelem, ya kan? Ilmu tentang pelet, tentang macam-macam di bidang itu. Maksudnya bukan kena baca. Iya. Nah, Karena udah pernah dites. saya sudah pernah dites. Saya nggak kena, nggak luka. Nggak luka. Nah, Ustadz, Karena ada itu yang dahulu itu dikasih guru itu dimakan gitu. Semacam timah itu dimakan. telat. Ya ditelan. Dia minumnya itu memasukkannya dalam tubuh kita waktu dimasukkan itu diisi dulu waktu memasukkannya itu di dalam air. Kita minum telur pada malam hari, menelan itu di dalam air pada malam hari. Jadi kayak danau nih. Iya. Sambil menelan itu. Menelannya. Oh. Itu masukkan ke kepalanya seperti itu. Terus bacaan-bacaan. Bacaan-bacanya macam-macam. Bisa Ada
saya nggak lagi contoh-contohnya, tapi salah satu ilmu yang saya pelajari dulu katanya ini ilmu ya, ini ada hubungannya dengan Al-Quran, ya kan? Ada ayat-ayatnya. Berarti kalau ada hubungannya dengan Al-Quran, Ya, dianggap ayat yang benar. Ya. Saya belajar tentang tenaga dalam Asmaul Husna katanya. Wah, ini menarik. Tenaga dalam Asmaul Husna. Saya coba pelajari, itu Asmaul Husna dibaca, jadi nanti dimasukkan ke dalam tubuh getaran-getarannya supaya ada, karena di dalam tubuh kita ada listrik katanya. Kalau di Asmaul Husna itu dimasukkan, nanti kita punya kekuatan listrik. Jadi bisa jeblak orang kan, mental kan, bisa ini orang supaya orang nggak bisa bergerak gitu kan. bikin orang kaku gitu. Bisa orang kaku. Di sini terus. Iya, Gitu. iya. Ini nanti diisi dengan berbagai macam jurus. Ada jurus jeblak, jurus gembok, itu ya diajari seperti itu. Nah nanti memintanya dengan mantra. Masih ingat Iya. Ustaz sebagai mantra? Masih ingat saya dengan mantra. Bisa dicontohkan ya? Mantranya begini, ya Allah, ya Rasulullah, Ah. ya Sayyidi Syekh Maulana Muhyiddin Qabil Jailani. Mintai 3 orang. Minta pada 3 orang. Kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada Muhyiddin Qabil Jailani. Nah lalu dia pula datang penjenangan. Penjenangan datang Gusti Allah. Mukia semoga gitu kan. Tahan nafas. Semoga ini sesuai dengan keinginan. Iya, sudah itu yang kita kan minta kekuatan tadi kan. Nah, dia tahan nafas. Tahan nafas itu tahan, baca kaf haya ain sad. Tanpa bernafas. Itu ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul. Zikir pagi dan sore. Yang saya jadi baca pagi dan sore, udah salah penempatannya. Dicampur aduk. Campur aduk kan. Nah, itu yang pertama kan. Ada lagi yang membaca mantra-mantra memanggil, hai malaikat Israel, malaikat dipanggil. Padahal yang Berdirilah engkau di kanan menugaskan malaikat Allah. Allah. Ini justru Lalu dipanggil, kita dipanggil dukun. Oh. Berdirilah engkau di kiri kanan belakang aku. Jaga batang tubuh aku, gitu kan. Panjang gitu kan. Nanti ditutup dengan la ilaha illallah. Diawali dengan Berkat- bismillah enggak? Enggak ada, boleh diawali dengan bismillah. Nanti ditutup dengan la ilaha illallah. Nah, ditutup dengan la ilaha Itu illallah. begini. Iya. Berarti dengan mantra-mantra yang diawali dengan bismillah ditutup dengan la ilaha Seolah-olah sudah benar. Seolah-olah sudah benar. Dan ketika itu Ustaz yakin itu yang benar. Ketika itu yakin. Yakin. Ketika itu, ya kan? Karena tidak paham tentang apa itu makna la ilaha illallah, apa rukun-rukunnya, apa konsekuensi yang dipenuhi setelah orang mengucapkannya, ya kan? Nah ini yang nggak paham. Terus ada nggak Nah. ritual-ritual yang seakan-akan itu agama, padahal itu bukan syariat Allah, sehingga mengorbankan ibadah. Umpamanya ada ritual Ada. Iya. Dia bersemedi di kuburan kiai 2 hari 2 malam. Umpamanya. Ada nggak? Ada. Misalnya tentang, Pernah dicoba? saya pernah ke suatu daerah ya kan di Jawa. Pernah coba? Bagaimana? Pernah mempraktekkan? Pernah praktekkannya. Iya. Jadi pernah di suatu daerah di Jawa. Saya pernah datang ke sana. Ada sumur 7 buah di situ. Iya. Di sana bisa bersemadi. Kemudian surah Yasin itu suruh dihafal sama guru. Hafal Ustaz? Waktu itu hafal saya surah Yasin. Sekarang apa lagi? Sekarang semakin hafal. Hafal. Iya kan? Iya. Jadi saya hafal surah Yasin. Nah, surah Yasin itu surah hafal 83 ayat kan. Jadi nanti Yasin ini dipuasakan. Dipuasakan supaya nanti kalau Yasin ini kan ada katanya ada khodomnya. Seperti kursi juga nanti dipuasakan. Supaya jin itu bisa kita perintah kemana-mana, dia patuh ke kita. Ini yang perlu kita pertanyakan ini. Iya. Surat Yasin, kemudian ayat kursi dipuasakan. Puasakan. Seperti apa? Puasanya ya puasa 7 hari kan. Nanti terakhir mati geni. Nah mati geni itu nanti nggak keluar dari rumah, tempat yang gelap, Oh, gitu. sehari semalam. Nggak ada cahaya. Kayak Nah, terus Nanti- mati geni itu apa aja? Nah. nggak ada baca Yasin sebanyak-banyaknya. Sholat? Soalnya enggak. Masya Allah. Hilang dong sholat. Baca Yasin iya, soalnya enggak. Baca Yasin iya, sholat Iya, enggak. tanpa wudhu lagi. Tanpa wudhu. Tanpa wudhu lagi. Berapa hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Berarti 5 sholat hilang. Hilang soalnya. Jadi baca itu kan. Nah, nanti ketika kita udah itu diisi, lalu diisi sama guru, dibacakan ke guru. Maksud apa ke guru? Usul isi pakai kemenyan. Kemenyan isinya. Ya. Nah ini kan. Nah, Ustaz, berarti setelah melakukan ritual-ritual itu dan mengamalkan amalan-amalan yang penuh kesyirikan itu ya, Iya. berarti nanti nggak mempan dong kena bacok. Termasuk nggak bukan kalau kita baca ingat Yasin itu kan ingat aja
itu orang-orang kalau dilihat pada kecil-kecil semua. Jadi kita yang besar terus kan kekuatan kita nendang batu rasa sakit. terasa sakit. Iya enggak terasa sakit. Karena ada jinnya yang bantu. Kalau nendang durian gimana coba? Belum pernah saya coba. Pernah coba. Tapi kalau makan durian sering. Makan durian sering gitu. Gitu kan? Iya. Iya. Jadi saya lihat begini. Banyaknya orang muslim sekarang dia hanya bisa mengetahui la ilaha illallah dari sekedar mengucapkannya. Iya, mereka mau mengucapkannya, dia baca la ilaha illallah dengan fasih, tapi nggak tahu tentang konsekuensi la ilaha illallah, nggak tahu paham. Sebelum ini Ustaz jelaskan, ini saya mau konfirmasi ini. Iya. Saya kan pernah dapat tulisannya, ciptaan mantra. Jadi gini mantranya, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismillah, diawali dengan Bismillah. Aku meminta kepada Allah, aku meminta kepada malaikat, aku meminta kepada Raja Jin, aku meminta pada Tuan Guruku, minumku darah pekat, pening sianu pening ke aku seorang, kalau perlu manjat dinding, berkat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kan dalam ini. Ya, jadi katanya karena diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan la ilaha illallah, katanya ini ilmu putih nih Ustaz. Nah, sebetulnya betul nggak tuh mantra yang seperti itu? Itu adanya. Ada mantra-mantra itu ada. Iya. Yang tapi tergantung bahasanya. Tergantung bahasa masing-masing. Intinya sama, minta pada jin kan? Minta pada jin, mendatangkan jin. Jelas syiriknya dia. Jelas syiriknya jelas. Minta pada Allah udah. Minta pada malaikat. Minta pada Raja Jin. Masa pada Raja Jin? Makanya tadi saya katakan kan, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah dengan fasihnya, tapi diucapkannya di kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diucapkan di kuburan. Di makam orang-orang keramat gitu ya. Dia ngaku muslim. Dia ngaku muslim. Di kuburan ada kuburan di masjid, kemudian mereka baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya kan. Enggak paham dia tentang apa itu la ilaha illallah, enggak tahu. Tentang makna enggak tahu. Sekarang nih, apa yang membuat Ustaz itu bisa meninggalkan itu semuanya dan kembali kepada manhaj yang benar? Saya menemukan itu dulu suruh pelajar tarekat. Oh, disuruh belajar. Iya, awalnya pelajari ilmu ini kan udah agak benar nih. Ilmu hitam udah saya tinggalkan. Ini enggak benar ilmunya. Ilmu Banten, afwan. Ilmu yang dari daerah ini juga enggak benar ini. Ya kan? Nah, setelah itu katanya ada kawan cuma pelajari ini buku. Iya, buku tarekat. Jadi saya pelajari. Akhirnya di dalam buku itu mengajarkan duduk, kalau zikir itu duduk tawaruk. Duduk tawaruk yang terbalik. Kaki biasa kalau tawaruk yang benar kan kaki kiri di atas kaki kanan di atas kaki kiri kan. Nah, ini terbalik, kaki kanan di bawah kaki kiri. Lalu lidah diinikan ke atas supaya hati ini berzikir. Sebab hati ini punya dosa banyak katanya. Lidah dibengkokkan, kemudian menyentuh langit-langit. Iya, supaya hati ini bisa menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya ribuan kali. Begitu. Untuk tujuannya untuk apa? Supaya hati ini bersih. Hati ini sudah banyak dosanya. Itu jadi apa itu? Rekat Nasbandia. Iya, Nasbandia. Seperti itu. Makanya berzikir ribuan kali. Cuma pertanyaannya gini. Cuma saya nggak cuma dari situ saya tengok juga ada kegelisahan. Ada kegelisahan dalam hati, ketenangan nggak didapatkan. Akhirnya mencari itulah, akhirnya disitulah saya menemukan kebenarannya, yang hak, yang benar. Ketika menemukan ayat dalam Al-Quran, awalnya ayat yang saya temukan dalam Al-Quran dulu surat An-Nisa 115. Iya. Itu yang mengawali. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Saya baca ayat itu awal-awal saya dapat hidayah. Masya Allah. Saya masih keturunan dari keluarga yang mengamalkan tentang Al-Quran. Ya, kalau beragama itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis begitu kan, selalu bertentangan dengan keluarga. Nah, ayat ini saya belajar. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana. Siapa yang menentang Rasul kan, yang syakik, yang menentang, yang menyelisihi, kemudian yang tidak mengikuti jalan orang yang wa tabi'u sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalan orang mukmin. Saya baca tafsirnya jalannya para sahabat. Kalau keluar dari Al-Quran, Sunnah, keluar dari pemahaman sahabat, nuwallihi kata Allah, kami palingkan mereka, kami sesatkan mereka. Mana dia sesat? Iya, ayat ini yang pertama kali memberikan hidayah kepada saya. Yang menuntun, kemudian akhirnya dari situlah belajar tentang tauhid,
rububiyah. Temu dengan antum juga. Iya kan? Antum dulu pernah kasih kitab ke anda 3 buah kan? Kitab Tauhid Syekh Fauzan Al-Fauzan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fi syekh. Nah, itu awal itu. Jadi gini, Ustaz. Jadi apa bedanya Ustaz mengucapkan la ilaha illallah ketika membaca mantra tempo dulu dengan mengucapkan la ilaha illallah setelah mengetahui manhaj yang benar? Apa bedanya? Bedanya sangat jauh sekali. Sangat jauh ya. Sekarang ini kita mengucapkan la ilaha illallah, seluruh kita beribadah hanya mengharapkan pahala kepada Allah satu-satunya. Berarti sekarang nggak ada lagi sudah faham. Untuk itu kita diciptakan sebagaimana Allah menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah. Iya. Untuk itulah kita diciptakan, untuk la ilaha illallah. Makanya ketika saya mempelajari tentang maknanya, tentang awalnya ketika itu kan, mempelajari tentang konsekuensinya. Untuk ini kita diciptakan. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Daripada lah engkau hanya kepada Allah, jauhi taghut. Ini taghut ini apa? Iya. Ya kan sebagai orang anda katakan taghut itu pemerintah katanya. Ternyata taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Iya. Untuk la ilaha illallah ini. Iya. Para nabi dan rasul diutus juga untuk itu. Nah, dulu ketika mengamalkan ilmu itu nggak paham. Nggak tahu sama sekali. Ini ya. Berarti nggak ada rasa apa namanya. Pokoknya asal diucapkan gitu. Asal diucapkan gitu. Ini yang terjadi kepada kaum muslimin sekarang ini. Fase mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Mau mereka mengucapkannya Sampai begini. La ilaha. Sampai seperti itu. Kemudian Allah. Iya. Nanti Iya. katanya kalau udah kejam-kejam udah masuk Allah kepadanya. Nah gitu. Iya. Ya, beda dengan orang musyrik dahulu kan? Kenapa? Orang musyrik dahulu dia fase, dia nggak mau mengucapkannya la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya, sehingga nggak mau. Paman Rasul Abu Thalib ketika dia ucap ya ammi qul la ilaha illallah, nggak mau mengucapkan karena tahu nanti kalau saya ucapkan saya harus tinggalkan kesyirikan. Gitu. Saya harus mengikhlaskan ibadahnya. Kalau sekarang justru dia ucapkan untuk berbuat kesyirikan. Untuk berbuat kesyirikan Dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Berarti Ustaznya begitu pentingnya ilmu. Nah, begitu pentingnya ilmu, harus di atas ilmu. Ilmu ini ilmu yang benar. Harus di atas ilmu dan keyakinan mengucapkan la ilaha illallah. Mati basirah. Jangan basirah. Allah perintahkan. Allah perintahkan dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, berilmulah Annahu la ilaha. Allah perintah kita berilmu. Jadi Ustaz gini, setelah Ustaz menjalani begitu lama atau menghabiskan waktu dalam kesyirikan kepada Allah, tentu juga Ustaz punya murid-murid dan membagi-bagi atau mengajarkan ilmu ini kepada yang lain. Terus apa usaha yang Ustaz lakukan untuk menembus ini semua ini? Saya tidak pernah mempunyai murid, tidak pernah mengajarkan ke orang. Alhamdulillah tapi tidak pernah saya mengajarkan. Itu hanya untuk pribadi, untuk sebagai kekuatan diri sendiri, yang lain nggak ada. Cuman sekarang ada, saya mudah-mudahan kaum muslimin memahami tentang la ilaha illallah. Jangan mengucapkannya seperti anak kecil. Ya kan? Anak kecil kan pintar kan, mengucapkan tapi nggak tahu maknanya. Nah, gini Ustaz. Iya. Ini apa saran Ustaz nih kepada para dukun nih? Mungkin kostumnya kostum Islami, pakai peci putih, pakai jubah, ya. Pakai sorban juga. Pakai sorban mungkin udah 2-3 kali naik. Jenggot juga kayak kita. Mungkin juga 2-3 kali naik haji. Iya. Tapi di sini ngobatin orang cukup disentuh bismillah sembuh, bismillah sembuh. Ya, artinya nggak ada kaitan antara obat dengan penyakit gitu. Apa saran Ustaz untuk orang seperti ini sehingga masyarakat suka tertipu ini, seakan-akan wah karena ini ilmu ada bismillah dan la ilaha illallah ini yang benar, apalagi jika didapati dari seorang Pak Haji gitu. Jadi apa saran antum? Ya, pertama kepada orang-orang yang sudah terlibat kepada kesyirikan sebaiknya bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat, sebab seorang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kalau dia membawa dosa syirik besar. Itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat sebelum matinya. Dan amalnya terhapus walaupun dia pakai peci haji, pakai jubah segala macam salat, tapi buat syirik besar Allah sudah menyebutkan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka menyekutukan Allah, niscaya terhapuslah amal yang telah mereka lakukan. Percuma dong. Cuma haji 10 kali, 20 kali. Amal terhapus di sisi Allah. Mereka harus paham tentang ini. Berarti mereka harus kembali ke jalan yang benar. Jadi kita mendoakan orang dukun itu supaya bertaubat kepada Allah. Ustaz, kita harus begitu juga orang jangan lihat sorbannya. Lihat akidahnya itu. Lihat akidahnya, lihat ilmunya yang sampaikan, lihat manhajnya begitu. Iya. Yang sekarang.
Baik Ustaz, berarti kita harus sama-sama mendakwahkan al-haq, mengawali dakwah kita dengan dakwah tauhid, memberi pemahaman kepada segenap lapisan masyarakat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita ini. Dengan demikian kita hendaknya mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jazakumullah khairan ya. Wa iyyakum syekh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.